Oke, balik lagi di channel saya untuk membahas seputar emulator Presiden Pro ya, yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait fungsi-fungsi ini. Nah, fungsinya yang pertama ini ada fungsi bintang ya, yang ada gambar di sini. Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama di fungsi bintang ya, fungsi bintang ini yaitu untuk melihat bahwasanya bagaimana perekonomian yang ada di negara kita. Nah, ini tingkat rating presidennya ada 100 dan juga tingkat kondisi makanan di daerah kita itu seperti apa. Ini ada 465 juta. Untuk airnya, garamnya, gulanya, rotinya, pertanian, dan juga obat-obatan ini juga ada. Nah, kemudian ini fungsinya bintang berikutnya adalah ini untuk menambah rating pada presiden ini yang ada di atas ya, yang ada di atas ini kan rating. Jadi ada rating di situ, itu fungsinya mengadakan konser atau festival film. Ya, ini ada sesuai dengan budget kalian. Semakin besar ya semakin besar juga ratingnya. Misalnya saya mengadakan Piala Dunia. Nah, Piala Dunia ini akan berdurasi sekitar 30 hari. Ya, ini kita bulan 10 tanggal 13. Ini akan berakhir pada tanggal 10 bulan 11 tahun 2249. Kemudian fungsi yang berikutnya yaitu ini ada gambar uang dan juga kayak mur ya. Ini berfungsi untuk melihat bahwasanya berapa sih jumlah produk kita, ada kayu, beton, minyak, dan sebagainya, kemudian produksi perharinya. Nah, jumlah tersedia ini harusnya plus semua. Jadi, satu produk kayu, ya, kita mempunyai plus 46.501 per hari untuk produksi kayunya. Jadi, kita harus banyak-banyakin jumlah sumber dayanya ya, kemudian minyak dan sebagainya. Ini uranium untuk membuat nanti rudal balistik atau nuklir ya, bisa juga. Nah, ini ada laras mesin, ini untuk membuat armor laras mesin dan bagian kapalnya, membuat pasukan kapal, pesawat ya, tank dan sebagainya. Nah, ini produksinya ini saya mencapai 1 juta. Biasanya semakin banyak penduduknya ini akan mempengaruhi naik turunnya dari air, garam, gula. Nah, salah satunya yaitu bisa mengekspor atau mengimpor ya. Kalau misalnya impor ya kita klik beli ya, kemudian pilih sumber daya apa yang kita kurang ini. Kemudian cari, ya, dia akan menyesuaikan sendiri ubah tata negara. Nah, terserah nih, ada yang mau semua negara bisa, jadi seluruh penjuru dunia akan mengirim produk-produk yang menghasilkan garam. Nah, tapi bedanya ini cukup mahal ya. Untuk satuannya 1.506 koin, ya sementara yang lainnya ini murah-murah 680, semakin ke bawah semakin mahal. Nah, ada trik caranya supaya nanti ketika kita mau ekspor ataupun impor ya, ini kita mau menjual produk kita ya, itu ada caranya. Yang pertama itu klik pada pemerintahan. Ini pemerintahan yang di tengah sini. Nah, pemerintahan ini fungsinya ini mengatur, melihat roda perekonomian kita, ya kita mau mengarah kemana, kementerian kita, pendidikan. Nah, ini didapatkan dari koin. Ini akan berpengaruh koin kita yang di atas itu. Yang di atas ini, ya ini akan berpengaruh. Apabila kita menganggarkan lebih, ya anggaran kementerian 6.000 koin per hari, ya berarti kinerjanya semakin bagus. Efeknya apa? Ini juga bisa memilih menterinya. Nah, menterinya ada banyak. Setiap kita memilih menteri akan berpengaruh juga terhadap pendapatan per hari kita. Jadi nanti akan berkurang jadi 129 ketika saya merekrut yang lebih besar. Ini lebih kecil ya, menyesuaikan dengan budget kalian per harinya. Nah, sampai bawah ini kita harus fullkan ini sekalian ya, karena berhubungan dengan triksnya tadi ya. Nah, ini
ada palu di sini, kita tidak bisa membeli, kita fokus ke palu di sini, ini adalah kebijakan. Nah, ketika kita mau fokus ke ekspor, maka yang dipilih adalah yang ini. Nah, kita ekspor jadi nanti harganya naik 2 kali lipat. Kemudian apabila kita mau impor agar lebih murah, kebijakannya ini dulu. Beli kebijakan ini, lalu kita contoh, kita beli kebijakan ini, ya, iya, next. Nah, ini sudah berlaku undang-undangnya sampai 438. Oke, kita contoh untuk mau membeli produk kita yang habis, nah, tanah jarang. Kita mau membeli semuanya aja deh. Nah, ini akan berbeda hasilnya ketika kita tidak menetapkan undang-undang impor. Ini nanti pasti jumlahnya bisa 2 kali lipat, yaitu di atas 30 juta ini. Ini karena murah kita beli saja. Budget kita masih 178 juta, jadi masih budgetnya nggak berpengaruh. Nah, gitu. Ya, fungsi yang kedua, ini ada kalkulator, ini untuk mengatur pajak kita pertambahan. Ya, jadi semakin kita fullkan seperti ini, jadi rakyat akan menjerit. Ya, rakyat akan menjerit bahwasanya pertumbuhan penduduknya juga akan berkurang karena semua serba pajak tinggi. Nah, itu tidak masalah bagi saya karena saya mempunyai tambang emas. Nah, cara mendapatkan tambang emas selain dari membangun sumbernya, tapi kita bisa menjajah untuk negara-negara yang sudah memiliki nih, yang ada tombol beliannya ini dipencet, ada tombol beliannya ini dipencet, kita nih akan melihat siapa saja yang mempunyai tambang emas. Ini tambang emas nih, Meksiko mempunyai tambang emas, kemudian negara-negara lain. Nah, ini ada beton, kayu. Nah, ini sangat kita bisa menjajah nih. Nah, Arab Saudi dia mempunyai ya tanah logam jarang, beton, kemudian material-material lainnya. Nah, ini sumber dayanya nih. Sumber daya yang dimiliki ini cukup besar. Ya, ketika kita jajah, nah, kita mendapatkan produk yang lebih besar. Itu nanti kita akan bahas untuk berikutnya. Kita fokus ke sini lagi. Kemudian di sini kita bisa memberikan pinjaman kepada negara lain. Ya, seperti yang di awal part 1 tadi, saya mempunyai pendapatan 167. Ini baru pendapatan yang saat ini ada. Ya, ibarat kata saldo saya saat ini ada 167, tapi saldo lain ini saya meminjamkan di banyak negara, Afrika, Aljazair, Armenia, Australia, Austria. Nah, ini ada juga Malaysia sampai minjem 3 kali dengan jumlah yang cukup besar, di atas 100 juta. Bahkan di atas 50 juta kalau 3 pukul rata. Mozambik juga sama. Oman juga sama, bahkan Palestina hanya meminjam sedikit. Nah, ini keuntungan yang saya akan dapatkan ketika saya meminjamkan. Nah, kita lihat, klik yang bagian tingkat pinjaman ini. Kita klik, ya. Nah, ini akan melihat nih persentase-persentase mana yang sekiranya untung bagi kita ketika meminjamkan dengan nominal yang ada di sini. Nah, nominal di sini misalnya 164 juta saya pinjamkan ke mereka, berarti nanti saya mendapatkan 11 juta dengan cuma-cuma. Oke, berarti saya ambil ini. Nah, kita lihat persentase tingkat bunganya itu yang paling tinggi yang mana. Nah, kita juga bisa ngeklik yang ini. Ya, kita klik ini coba. Oh, ini 9%. Tingkat pengembaliannya. Oke, ini saya minjamkan yang Tajikistan kalau saya punya uang lagi. Tapi uang saya masih ada di sini. Kalau misalnya saya nggak punya uang, saya bisa meminjam di sini. Ya, ambil pinjaman. Nah, semakin nanti kalian bermain semakin lama, ya ini akan juga besar nominalnya. Dan jangan lupa bunganya ini adalah 8%. Kita ambil saja. Nah, ini harus dibayar pada tanggal segini. Dengan total nanti yang kita bayarkan itu 51 juta. Nah, kita masih bisa untung. Caranya gimana ya? Kita dengan budget 51 juta ini kita bisa pinjamkan kemana saja. Nah, kita lihat
Mana nih yang masih bisa sesuai? Oh, yang ini Tajikistan. Nah, setelah itu kita mendapatkan dari bisa melalui penjualan tadi, menjual produk ataupun bermain menunggu hingga ini uangnya terkumpul sampai 40 juta. Karena kan saya per hari ini 130. Ketika dikalikan kalau misalnya satu hari ada 31 hari ya tinggal berapa juta nanti saya dapatkan setiap bulannya. Nah, begitu. Selanjutnya next. Nah, ini adalah kita melihat pendapatan emas kita itu sebenarnya total 214.000 ya, berasal dari tambang kita. Nah, ini tambangnya, kita mempunyai tambang 5.900 tambang. Kita bisa bangun. Nah, sesuka kita asalkan ininya yang kita punya sesuai dengan jumlah yang kita akan bikin di sini. Nah, pendapatan nanti berapa ketika kita memproduksi 321. Nah, ini pendapatan sehari nanti akan bertambah menjadi 341. Dan nantinya untuk membutuhkan 21 tambang emas baru itu menghabiskan 21 listrik. Nah, kita harus balance nih. Ketika kita mau bangun ya kita harus bangun listrik dulu. Nah, listriknya ini ada di sini. Ya, ini kita bangun. Ya, untuk menaikkan tadi, mengcover, ini batasnya berapa? Ya kita bangun sebanyak-banyaknya. Nah, karena sumber daya saya melimpah, menjajah banyak hal. Nah, lanjut. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini pemerintahan, ini pengeluaran emasnya ada banyak sekali nih. Ada anggaran untuk pemerintah sendiri itu udah 21 koin, 21.000 koin sendiri, pertahanan 15.000. Cukup besar ini anggaran-anggaran. Ini seperti APBN ya. Jadi ini seperti APBN yang diajukan tiap tahunnya. Sementara pendapatan kita segini. Dan kita masih surplus ini 130.000. Kalau negara Konoha itu sudah defisit biasanya. Nah, ini pada layanan darurat, Kementerian Kebudayaan. Nah, ada juga karena kita sudah mempunyai satelit luar negeri. Jadi di luar bumi kita mempunyai transportasi berat yang untuk perbaikan dan sebagainya cukup besar. Kemudian ini anggaran listriknya. Anggaran listriknya ada berapa? Kita kelebihannya ada 9.964. Nah, konsumsinya itu kita lebih kecil daripada produksinya karena kita mempunyai produksi tambang listriknya cukup besar. Ya tadi saya sudah nambah sampai 1.000. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ini konsumsi industri listrik yang banyak itu di sektor produksi 37.000 ya karena ada tambang emas, tambang batu bara, tambang kayu, beton dan sebagainya. Kemudian untuk barak tentara ini dan kawan-kawannya, galangan kapal ini menghabiskan 3.000. Sementara yang paling kecil yaitu ada di Kementerian Perumahan. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya ini ada produksi konsumsi tiap hari. Kita lihat konsumsi tiap harinya untuk kayu itu belum ada. Kita lihatnya dari part ini. Nikelnya kita 643 cukup besar sekali ya. Kemudian produksi air minum kita untuk mengcover 19 juta warga negara itu ada berapa di sini. Nah, kita lihat nih. Ternyata dengan 19 juta ada 955.000. Sementara yang kita produksi ada 2.200.000 ya, tiap harinya. Oke, saatnya fokus ke gambar pemerintahan di sini. Ya, pemerintah tadi ini macam-macam. Ini ada untuk sumber daya makanan ketika kita butuh produksi yang cepat, maka kita harus melihat bahwasanya kita produksi massal saat ini. Nah, atau misalnya saya fokus ke pembangunan ya, kita pembangunan lebih cepat untuk pabrik dan tambang, tapi nanti efeknya apa? Volume produksi barangnya berkurang, barang militer. Jadi kita untuk produksi militernya itu sangat terbatas. Nah, tapi saya senang yang di sini karena kita fokus ke pembangunan.
ada hubungan internasional, ada kecepatan barang, ada kalau misalnya mau menaikkan rating presiden ya kita bisa memilih yang ini. Atau kecepatan produksi barang militer ya fokusnya ke ini. Kita situasinya seperti apa sih sebenarnya saat ini negara kita. Nah, ini adalah gambar Palu. Gambar Palu di sini ya. Gambar Palu di sini kita mempunyai yang namanya nih. Ini untuk melihat sejauh mana tambang-tambang kita. Ya, ini ada tambang emas, pabrik beton, ya. Bisa tambang besi, logam, tanah jarang, pabrik karet. Nah, ini sangat berpengaruh juga ini. Kita lihat kalau kita mau nanti mau jajah, kita lihat punya negara lain ininya ada berapa yang mereka miliki. Kalau mereka potensinya besar, ya kita bisa jajah dengan kekuatan pasukan yang kita miliki. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada macam-macam tambang nih. Ini adalah sektor untuk militer. Nah, militer ini ada gudang suplai, ada barak, gudang senjata. Kita tambahkan semua. Karena akan berpengaruh untuk kapasitas, kita bisa memiliki pasukan yang lebih besar lagi. Sementara ini adalah untuk melihat berapa sih jalur kereta api yang kita miliki. Nah, nanti ketika ada gempa bumi pasti akan berkurang. Nah, solusinya kita harus mempunyai lebih. Kita bangun sampai kita mempunyai lebih. Nah, karena kita tadi sudah fokus ke ini pembangunan listrik, kita kehabisan. Nah, ini sangat berpengaruh sendiri ya. Karena apa? Ini loh, di bawah sini meningkatkan kecepatan unit. Nah, kita dilihat, kita fokusnya ke apa sih nantinya saat ini. Sementara ini meningkatkan produksi pangan. Oh, pangan kita kurang. Berarti kita fokus untuk mendirikan ini penitipan anak, kemudian lembaga pendidikan. Nah, ini kita tambahkan di sini. Yang terakhir, ini adalah untuk gambar kita melihat ya, kita bisa menyerang negara dari sisi ini kekuatannya, dari kekuatan yang terbesar hingga atau sesuai huruf acap. Yang paling kecil ya, kekuatan paling kecil ini bisa dijajah. Nah, tapi ingat, kita masih harus menunggu resolusi karena ada beberapa negara yang mengusulkan tidak boleh perang. Nah, nanti kita akan membahas berikutnya, next yang terakhir, yaitu nah, ini ada wilayah sabotase, kita bisa menyabotase negara-negara lain, tapi kalau kita menyabotase akan mempengaruhi hubungan dengan negara lainnya. Begitupun spionase, ya spionase kita melihat apa spionasenya? Kita mau melihat pabriknya kah? Ya, kapasitas pabriknya mereka ada berapa sih? Di Afrika Selatan kok bisa berkembang pesat pasukannya atau sumber dayanya? Ya, sumber daya dia memiliki berapa? Nanti sumber dayanya kayak kayunya ada berapa, emasnya ada berapa, kita bisa rampas. Nah, pabrik ini sangat berpengaruh karena kita bisa memiliki pabriknya Afrika Selatan ketika kita menang melawan Afrika Selatan. Nah, ini wilayah yang saya rebut. Ini ada Afghanistan, Albania, Argentina, Belanda. Ini saya rebut, Brazil. Bahkan sampai Rusia, Cina, Pakistan, Vietnam pun saya ambil karena mereka cukup signifikan pabrik-pabriknya ya, pabrik dan juga tambangnya. Jepang, Jerman. Nah, ini nuklir. Nah, nuklir ini nanti pastinya belum kebuka. Kalian harus memiliki beberapa syarat ya ketika mau membuka program nuklir. Membangunnya ini cukup dengan budget 21 M saya mempunyai 10.560 rudal balistik ICBM. Nah, kita bisa juga perang nuklir. Negara mana yang akan saya nuklir ini tinggal klik saja gitu. Atau kalau paling gampangnya ya kita tinggal pilih negara ini, kemudian pilih ada gambar topinya ini untuk menyerang negara tersebut. Nah, ini kita mau perang nuklir ya kita klik aja nuklir tergantung negara. Tapi kalau misalnya susah ya tinggal
Dari sini kita cari nih siapa yang mau dinuklir. Kemudian yang terakhir yaitu pada menu orang yang jabatan tangan ini. Jabatan tangan ini yaitu ada PBB. Nah, PBB ini untuk melihat resolusi apa yang kita akan gaungkan. Nah, ada resolusi invasi ketika saya mau invasi Afrika Selatan biar tidak hubungan negara lain terganggu, ya kita harus resolusi dulu. Misalnya saya mau menyerang Australia, ya saya harus resolusi dulu selama 3 tahun misalnya. Ini bisa disuap. Jadi apabila yang tidak setuju, ya yang tidak setuju itu bisa disuap nantinya. Jadi kita harus gaungkan dulu contohnya. Nah, ini bisa disuap pemirsa. Nah, siapa sih? Oh, ternyata Afrika Selatan sendiri yang menentang. Tapi misalnya ada yang tidak setuju, ya tinggal disuap saja tidak setuju. Atau bisa swap setuju. Nah, tergantung kita permintaan. Kalau sudah kebuka semua dan negara terkuat, kita bisa ini Dewan Keamanan PBB. Negara-negara kuat dengan power besar itu akan masuk ke sini. Dan ini tidak akan berubah. Nih, tidak akan berubah. Tapi negara-negara anggota tidak tetap ini akan berubah setiap tahunnya. Dan itu tidak tentu. Ya. Tidak tentu. Ketika anggota tetapnya ini menyerang tanpa tadi resolusi invasi terlebih dahulu, maka secara otomatis dia akan dikeluarkan dari Dewan Keamanan PBB dan akan diserang oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Kenapa demikian? Nah, ini karena di sini juga ada resolusi lagi. Nah, biasanya ketika anggota tetap PBB itu menyerang tanpa resolusi, ini akan ada menu namanya invasi militer. Nah, invasi militer ini negara-negara yang terdaftar di Dewan Keamanan PBB akan menyerang kita. Contohnya misalnya kita Afrika Selatan, nanti secara usulan dari negara-negara tersebut siapa, nah ini akan menyerang kita. Contoh, ini akan menyerang yang tidak anggota tetap, misalnya Kanada, Belgia. Dia akan menginvasi, ya, diusulkan oleh Amerika. Nah, nanti kita, misalnya saya Amerika di sini, saya tidak resolusi. Nanti di sini saya diusulkan oleh negara-negara lain yang akan menyerang kita. Di sini Amerika. Di sini nanti Amerika, ya di sini nanti anggota negara lain yang mengusulkan seperti itu. Jadi harus hati-hati, teman-teman. Nah, ini adalah hak suara terbesar karena saya sudah menjajah banyak negara sehingga cukup besar sekali suara saya. Ini organisasi internasional harus dipenuhi, ya. Karena berefek sekali ini waktu pembangunan 3%, ini akan mempengaruhi nuklir. Nah, ini akan ada beberapa syarat-syarat nanti kalian bisa penuhi sendiri. Bisa meningkatkan tingkat hubungan. Nah, tingkat hubungan kita bisa melihat nih yang paling jelek siapa. Nah, ini kebetulan bagus atau bantuan. Ya, bantuan ini kita bisa melihat nih bantuan apa kita membantu. Kalau misalnya kita mempunyai banyak daging, ya kita bantu cili sesuai dengan kemampuan kita, tidak wajib sifatnya, tapi ini berpengaruh ke hubungan baik. Nah, negara musuh nih dia membutuhkan garam, makanya menyerang kita terus. Ya udah, saya punya garam lebih nih, saya kasih. Pasti mereka akan naik nantinya untuk diplomasi hubungannya. Nah, ini ada juga agama. Nah, sebelum part pertama, tadi kenapa saya memilih Islam? Dan sini saya sudah bisa mengajak seluruh negara yang ada di dunia ini untuk memeluk Islam dengan budget yang cukup besar, memakan budget cukup besar untuk menyuap mereka. Karena saya fokusnya untuk meningkatkan jumlah makanan dan sumber daya yang diproduksi. Tapi ketika saya masih awal-awal, saya fokusnya ke sini Yudaisme, yaitu untuk mempercepat pembangunan pabrik dan tambang. Karena cukup signifikan 10%, tapi biayanya sekitar 15 juta. Nah, begitupun sama nih, saya sudah mengajak semua untuk memeluk Islam, termasuk negara yang sudah saya jajah ini sudah saya ajak masuk Islam nih.
Nah, begitu sama ideologi. Ideologi juga kita fokusnya ke kecepatan produksi pangan. Jadi bukan kalau misalnya mau naikin pajak ya fokusnya ke sini, tapi harus langganan. Ya. Selain itu banyak ini. Nah, kalau misalnya mau iseng anarkis ya anarkisme, tapi lebih baik di kecepatan produksi pangan sumber daya atau penerimaan pajak 10% supaya kita bisa mendapatkan masukan income tiap harinya itu cukup besar. Oke, sampai di sini dulu untuk menu toolbar yang ada di bawah sini dan fungsinya. Kita akan membahas lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share apabila kalian suka dan komentar apabila kalian ingin menanyakan sesuatu, nanti saya buatkan kontennya. Terima kasih.